Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk minggu depan tanggal 1 April, berarti ya tanggal 1 April 2024. Yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG. IHSG dalam beberapa hari terakhir sampai hari Kamis kemarin ya itu masih ditutup merah. Hari Kamis minus 0,29% ke level 7.288. Bahkan ini kalau secara teknikal IHSG sempat turun lumayan dalam hari Kamis kemarin ya ke 7.250-an, di bawah itu malahan cuman ditarik naik lagi ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya dalam hari Kamis kemarin tanggal 28 ya, hari Kamis kemarin secara keseluruhan untuk aslinya net sell paling banyak di saham Telkom lagi, net sell 381,7 M. Selain di saham Telkom untuk aslinya juga keluar di ASI, Bank Mandiri ya di atas 100 M, kemudian keluar juga di BBCA 71,3 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada AMRT, Goto, AMMN, ITMA, Pegas. Untuk nilainya ya ini nggak sebanyak asing keluar, jadi asingnya net sell lah ya. Kalau kita lihat di RTI untuk kemarin Kamis itu di regular market untuk aslinya net sell 586 M ya. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir berarti dari hari Senin untuk aslinya udah keluar 1,5 triliun ya, net sell 1,5 triliun, 1,6 tadi 1,6 triliun. Dan yang paling banyak di distribusi asing ada Telkom ya, paling banyak net sell 2,1 triliun dalam satu minggu terakhir ini. Selain Telkom juga keluar di BBCA, Bank Mandiri, ASI ya. Untuk aslinya udah mulai keluar di saham-saham big cap ya, perlu hati-hati apalagi nih IHSG-nya udah mulai koreksi turun ya. Untuk minggu depan perhatikan level ini jebol 27280-an ya, ada potensi nguji lagi supportnya yang di 7240-an 50-an. Oke, itu untuk indeks IHSG ya, kayaknya ada potensi masih turun sih, apalagi kalau aslinya masih keluar. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA, ini yang harganya masih cukup kuat ya, harganya walaupun di awal market dibuka merah tapi habis itu naik lagi dan close di resistennya 10.075 ya, masih konsolidasi ya di area atasnya ini. Secara teknikal support resistennya masih sama, supportnya lumayan dalam 9780-an, 9775 ya. Dan resistennya ya harga penutupan BBCA kemarin itu resisten untuk BBCA. Jadi mungkin lihat aja di awal marketnya gimana. Apakah bisa hijau dan breakout atau malah masih merah dulu. Coba kita cek untuk transaksinya, aslinya keluar 464,4 M ya dalam satu minggu terakhir ini di saham BBCA. Jadi ketika harganya bergerak sideways itu aslinya cenderung keluar. Untuk hari Kamis kemarin aja untuk aslinya net sell ya, masih net sell 71,3. Jadi perlu hati-hati sih, saran saya jangan buru-buru buat entry, takutnya tiba-tiba koreksi dalam gitu loh untuk saham BBCA. Soalnya juga dalam beberapa hari terakhir ini kan koreksinya belum terlalu dalam ya. Kalau kita perhatikan yang masuk sama yang keluar kayaknya lebih banyak yang keluar, dan yang keluar itu juga didominasi broker-broker asing. YU, BK, AK, RX, AG ya. Cuman dari segi nilai sih untuk sekelas saham Bank BCA ya belum terlalu banyak ya. Yang nampung untuk aslinya ZP 93,5 M. Untuk lokalnya sendiri net buy lebih banyak yang masuk. Untuk besok minggu depan mungkin skenario-nya masih sama sih. Untuk BBCA ada potensi open gap bawah dulu di awal market ya. Habis itu apakah bisa turun lagi atau naik ya tergantung mekanisme pasarnya. Tapi kalau menurut saya sih potensinya masih cenderung ini sideways sedikit di bawah 10.075 ya. Kalau malah melanjutkan penurunan terus ya bisa tunggu aja di angka 9775. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI ini yang turun cukup dalam ya. Hari Kamis kemarin 3,20% loh. Di awal market langsung open gap bawah ya, opennya di 6.100. Sempat naik nguji resistennya di 6.200, gagal breakout, turun lagi dan close di supportnya yang di 6.050. Jadi untuk besok
minggu depan ya lihat aja sih di awal market, kalau masih merah jangan buru-buru entry, bisa tunggu di 5.925 ya. Ini support selanjutnya untuk saham Bank BRI, misal minggu depan langsung dibuka merah. Kalau kita lihat untuk transaksinya juga asingnya keluar kemarin kalau nggak salah ya. Oh masuk sih, untuk asingnya masuk di saham Bank BRI hari Kamis kemarin ya. Cuman hitungannya kecil, nggak terlalu banyak ya, 28,7 M untuk sekelas Bank BRI, padahal nilai transaksinya 1,7 triliun loh. Jadi hari Kamis kemarin yang paling liquid itu Bank BRI ya, yang paling ramai. Nilai transaksinya 1,7 triliun dan aslinya cuma net pay 28 M aja. Berarti ada yang jualan banyak. Ini siapa? Kalau kita lihat di sini, yang jadi market maker utamanya di saham Bank BRI hari Kamis kemarin ada BBBK ya, BBBK CC. Tapi ketiga broker ini cenderung scalp trading sih ya. Untuk BBBK nilai transaksinya lebih dari 500 M dan net sell semua. BB-nya net sell 75 M, BK-nya net sell 85,8 M. Dan yang nampung AK yang nampung juga versi asing sih sebenarnya. Untuk AK asingnya net buy 171. Selain AK untuk asingnya ya masuk ada BB net buy 200,3 M. Kemudian yang keluar ada YU, BK, KZ, ZB, RX, AG ya. Ini untuk nilainya bisa kita lihat bareng-bareng ya. Paling banyak YU net sell 98,2 M. Yang distribusi cukup banyak yaitu BB versi lokal sih. Oh berarti untuk BB versi asing ini masuk. Kemudian BB versi lokalnya distribusi ya, jadi yang satu masuk, yang satu keluar ya. Untuk besok kalau lihat transaksinya sih sebenarnya kayaknya ada potensi buat ini ya, rebound mungkin sih. Ya lihat aja di awal market gimana untuk saham Bank BRI, kalau masih bisa bertahan di atas 6.050. Misal buat teman-teman yang mau entry dan naik ya, target price-nya di sini 6.200 ya. Kalau mau tiktokang di saham Bank BRI, semoga aja sih masih bisa ini bertahan di harga atasnya ya. Kalaupun jebol support ya kayaknya sih kemungkinan akan mantul di angka ini sebelum di bawah 5925 ya. Mudah-mudahan bisa mantul naik kalau langsung dibuka merah di awal market. Tapi kalau langsung hijau ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry, kayaknya ada potensi juga buat nguji resistennya lagi yang di 6.200. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Sebagian investor asingnya masih masuk sih, jadi mudah-mudahan aja untuk minggu depan masih cukup aman untuk harga saham Bank BRI di harga atas ini ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri naik 1% lebih ya. Di awal market dibuka merah dulu, tapi habis itu hijau. Open gap bawah, opennya di 7.150, kemudian turun dikit naik dan close di 7.250. Ditutup surplus 1% lebih. Secara teknikal untuk support resistennya masih sama. Supportnya di 6950 dan resistennya di 7400. Kalau kita cek untuk transaksi BMRI, hari Kamis kemarin asingnya keluar 132 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir, asingnya net sell 375 ya, jadi cenderung keluar untuk asingnya di saham Bank Mandiri. Habis bagi dividen tanggal 20 Maret. Kalau kita lihat untuk transaksinya dari tanggal 20 Maret, untuk aslinya cenderung keluar ya. Cuman secara nilai itu belum terlalu banyak sih untuk sekelas Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri hari Kamis kemarin secara keseluruhan
Ya lebih banyak yang masuk sih. Ada NI versi lokal yang akumulasi lumayan banyak 128 M ya. Dan untuk asingnya yang masuk ada ZP RX ya. Jadi untuk asingnya net sell tapi ada yang masih masuk lumayan banyak yaitu ZP, dan lokalnya net B harga sahamnya naik. Untuk besok minggu depan sih ya kalau mau tujuannya untuk trading kurang pas ya untuk saham Bank Mandiri ini, apalagi harganya udah di atas. Kalau untuk swing pun juga agak nanggung, harganya udah di tengah-tengah, ini malah lebih dekat ke resisten ya, jadi resikonya lebih gede. Mungkin yang belum punya posisi wait and see aja dulu sih ya. Yang udah punya posisi misal mau taking profit ya semoga aja besok bisa naik nguji resistennya di 7.400 lagi. Tapi kalau masih turun kemungkinan sih masih ini akan konsolidasi di range area 6.950 sampai 7.400. Kalau menurut saya sih seperti itu. Hati-hati aja kalau sampai jebol 7.950 ya, perlu diantisipasi. Tapi kalau masih bisa bertahan di atas itu ya mudah-mudahan masih aman lah. Soalnya kalau kita lihat karakter Bank Mandiri sendiri setelah naik ya, misal rebound cukup tinggi itu biasanya cenderung bergerak sideways lumayan lama ya, konsolidasinya lumayan lama. Jadi ada potensi untuk saham Bank Mandiri ini juga sama. Untuk saat ini ada potensi akan konsolidasi dulu di range area antara support 6975 ke atas, 6950 lah ke atas. Jadi kalau mau entry untuk swing bisa dipertimbangkan ya ketika harganya dekat area support. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Kemarin Kamis turun 0,42% untuk saham Bank BNI ke level 5.900 sorry, untuk harga penutupan Bank BNI 5.900. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Kamis kemarin di saham Bank BNI asingnya masuk 29 M, nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat lebih detail sih ada sedikit ini ya, akumulasi, cuman nggak banyak-banyak banget sih. Bank BNI tadi, bentar. Kalau melihat transaksinya kayaknya ada potensi untuk saham Bank BNI masih ini sih, masih sideways ya, nggak terlalu banyak pergerakan untuk minggu depan. Ya kalaupun mau entry lebih amannya itu ketika berada di dekat supportnya 5750 sih. Kalau di harga saat ini ya nanggung ya, terlalu beresiko, apalagi kalau IHSG misal masih merah, itu lebih potensi untuk turun itu kayaknya lebih besar untuk saham seperti BBNI ini ya, apalagi kalau IHSG besok masih minggu depan masih merah. Jadi kalau masih turun bisa tunggu aja di supportnya 5750. Kalau lihat transaksinya juga belum ada yang akumulasi banyak-banyak banget ya. Dan kalau kita lihat coba dari awal bulan untuk saham Bank BNI yang itu malah cenderung didistribusi ini. CC, PD, KZ, AK jualan ya, untuk CC-nya udah net sell 300 M lebih. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BNI. Jadi untuk minggu depan jangan buru-buru entry di awal market ya, takutnya kalau masih turun ya bisa ke 5750-an, tapi kalau menurut saya sih kayaknya masih ada harganya, nggak terlalu banyak pergerakan sih, bisa jadi akan sideways di bawah, sedikit di bawah resistennya 5.975 yaitu resisten terdekatnya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang asingnya malah masih keluar ya, ini keluar cukup banyak ya kemarin Kamis.
net sell sebanyak 381 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir ya, dari tanggal 25 5 hari market buka ya, berarti 1 2 4 hari market buka itu aslinya udah keluar 2,1 triliun. Jadi distribusi besar-besaran ya untuk aslinya di saham Telkom. Ya kalau aslinya distribusi besar-besaran seperti itu sih, mending wait and see aja dulu sih. Yang udah punya posisi pun jangan buru-buru buat average down ya. Kalau kita perhatikan yang jualan paling banyak ZP, AK ya. ZP-nya net sell 800-an M, AK-nya net sell 700-an M, dan mereka juga broker-broker asing. Ya ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya distribusi besar-besaran, ZP, AK, BP, CC, versi asing net sell. Dan yang masuk REGW itu pun hitungannya kecil ya, ini dibandingkan asing keluar. Untuk lokalnya nampung. Ya lokalnya nampung cuman nggak sebanyak asing distribusi ya. Jadi harganya turun cukup drastis. Untuk besok sih minggu depan pantau aja level ini 3390 ya, kayaknya ada potensi masih turun dulu di awal market. Kalau jebol di bawah sub 339 3400, mungkin jebol di bawah 3400 ya jangan buru-buru entry ya, lihat situasi dan kondisinya aja dulu kalau mau masuk di saham Telkom. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau melihat historinya itu biasanya setelah jebol yang ini support yang di 3400 ada potensi turun nah ini ya, kalau kita buat trendline itu cenderung ini sih turun ya, misal jebol ini 3400 ya, siap aja cari momen buat entry ya, kira-kira mungkin di angka 3200-an atau di 3.300 ya, ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer kalau mau masuk ya. Untuk swing lumayan untuk saham Telkom ini, soalnya harganya udah turun lumayan dalam ya, nggak untuk swing sih, mungkin untuk jangka beberapa bulan gitu ya. Oke, itu untuk saham Telkom bisa dipantau aja, ini harganya udah turun cukup dalam ya, dan aslinya masih distribusi ya. Untuk aslinya kalau udah stop distribusinya atau udah mulai apalagi udah mulai akumulasi untuk aslinya di saham Telkom, nah itu baru kesempatan buat entry ya. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek, oh ya, buat patokan resisten terdekatnya ada di sini 3.500 resistennya, supportnya di 3.400. Selanjutnya kita akan cek saham ASII ya. Ini yang harganya kemarin juga turun lumayan dalam, 2,37% ya, bahkan sempat nguji supportnya secara histori yang di 5.100, cuman ya masih dijaga di atas itu. Untuk minggu depan kalau buat low baru di bawah 5.100 ya, jangan buru-buru buat entry, takutnya bisa ke 4.800 lagi, sorry 4.900 ya. Itu support selanjutnya misal besok minggu depan jebol 5.100 untuk saham ASI. Untuk resistennya masih di sini 5.375 ya. Waktu itu gagal breakout malah turun ini untuk saham ASI. Kalau kita perhatikan hari Kamis kemarin aslinya keluar 179, lumayan banyak. Oh sorry, ini bukan hari Kamis, ini dalam satu minggu terakhir ya. Untuk hari Kamis tanggal 28 net sell 176,7 M ya. Nilai transaksinya 500-an M ya, lumayan ramai, tapi aslinya keluar harga sahamnya turun. Yang nampung RX kalau kita lihat dari awal bulan ya, dan untuk RX-nya kemarin Kamis masih masuk sih, cuman nggak terlalu banyak, 8,5 M. Selain RX untuk aslinya yang nampung ada DR, kemudian yang distribusi ada BB ya. BB versi asing malah 100% jualan di saham ASII. Selain BB, BK, YU, ZP juga net sell. Jadi didistribusi oleh asing, harga sahamnya turun. Kalau BB-nya minggu depan masih jualan, hati-hati ada potensi jebol support ya.
Tapi kalau bisa bertahan di atas 5.100 ya sebenarnya ada potensi naik, apalagi ini ada perlawanan. Jadi kesimpulannya mungkin buat teman-teman yang mau entry itu bisa antisipasi kalau sampai jebol 5.100 ya. Sorry, jebol 5.100 jebol itu perlu diantisipasi, atau jangan buru-buru buat average down lagi sih kalau tujuannya untuk investasi ya. Dan kalau untuk swing atau trading ya target price-nya di sini 5375 ya, antara 5.400 5.375 lah itu target price atau resisten untuk saham ASI. Kalau menurut saya sih kayaknya ada potensi ini masih akan konsolidasi ya di antara 5.100 sampai 5.400 kalau menurut saya sih. Tapi kalau jebol support ya jangan buru-buru buat average down sih, atau kalaupun mau average down tujuannya untuk investasi ya nggak ada salahnya ya. Ini harganya juga udah turun lumayan dalam, kemudian masih bertumbuh pendapatannya, jadi mudah-mudahan nanti kalau ada sentimen bagi dividen harga sahamnya bisa rebound naik. Oke, itu untuk saham HSI. Selanjutnya kita akan cek saham Gotoh. Gotoh naik. Wah, kemarin Kamis naik ya 4% lebih, cuman ini masih berada di zona konsolidasinya ya, di atas 63 di bawah 74. Kalau mau entry untuk copet-copet ya sebenarnya lumayan ya kalau paham momennya. Mungkin yang udah familiar ya trading di saham Gotoh, lihat bid offernya ada tanda-tanda mau rebound, entry, kemudian naik beberapa poin keluar gitu aja kan ya kalau pas bagus ya lumayan ya, pas nasibnya bagus. Kalau kita cek untuk transaksinya Gotoh coba, kalau masih nggak rame-rame banget ya kemungkinan masih akan ini tiktokan aja di angka di area ini ya, bawahnya ini di area 63 sampai 74. Untuk aslinya sendiri net buy 62M lumayan banyak ya sebenarnya ya, kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya cuma 127M, jadi hampir setengahnya aslinya masuk. Kalau kita perhatikan juga untuk transaksi Gotoh yang masuk itu didominasi broker-broker asing ini, AK, BK, ZB, KZ, DP ya kan. Untuk asingnya akumulasi AK versi asing net buy 39M ya, dan AVG buy-nya untuk AK versi asing di 68. Harga penutupan Gotoh ada di 69. Floating profit cuma 1 poinnya, mudah-mudahan untuk minggu depan besok di awal market diangkat dulu, jadi harga sahamnya naik ya di awal market. Tapi habis itu ya tergantung mekanisme pasarnya. Kalau secara teknikal untuk resistennya di 74, tapi kalau misal sempat entry dan floating profit nggak mesti di 74 baru taking profit sih. Kira-kira harganya nggak bisa naik lagi ya, itu mending diamankan aja ya, misal di angka 72 atau di 71 itu bid offernya nggak mendukung ya, udah floating profit 2-3 poin, mending diamankan aja sih untuk saat ini. Soalnya juga masih belum terlalu ramai ya, masih cenderung sepi untuk melihat transaksinya itu. Oke, itu untuk saham Gotoh. Kalau menurut saya sih masih ini akan berada di area 63 sampai 64. Oke, itu untuk saham Gotoh. Mudah-mudahan untuk besok hijau dulu di awal market. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Ini yang harganya turun cukup dalam ya, mau RUPS atau malah harganya turun cukup dalam. Walaupun sempat naik di awal market ya, sempat ke 28.800 malahan 28.775 sorry. Tapi habis itu langsung dibanding turun, bahkan jebol 2 support sekaligus ya, yang di 27.900 jebol, kemudian yang di 26.800 juga berhasil jebol, close di 26.700. Ya untuk minggu depan sih mungkin lihat aja ya,
di awal marketnya apakah langsung bisa breakout dan bertahan di atas 26.800 atau enggak. Kalau malah belum bisa breakout di atas 26.800, yang penting wait and see aja dulu sini. Ini untuk saham ITMG. Ya, karena kemungkinan dividennya juga nggak gede-gede banget ya. Kalau kita lihat newsnya, akan bagi dividen tunai 1.747 1.700. Kemarin 2.000, sebelumnya tahun 2023 itu mah ya kecil ya untuk dividen ITMG. Nggak heran sih, soalnya pendapatannya juga turun cukup drastis dari 16.700-an per lembar sahamnya di tahun 2023 cuma 6.000-an. Jadi turunnya berapa persen nih? Setengahnya aja nggak ada ya. Jadi wajar lah kalau dividennya turun, tapi minimal masih bagi dividen sih untuk saham ITMG. Jadi mungkin sebagian investornya kecewa. Coba kita cek ya siapa yang jualan di saham ITMG. Dividennya turun soalnya. ZP ya, ZP jualan 26,3 M udah bisa bikin ITMG turun 6% lebih. ZP versi asing net sell 20,4, ACC versi asing net sell 12,7. Jadi didistribusi oleh asing ternyata untuk saham ITMG. Walaupun mau bagi dividen, tapi dividennya mungkin bagi sebagian investor nggak kurang menarik ya, atau agak mengecewakan, terlalu kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi ya mau gimana lagi, soalnya harga batu baranya kan masih di bawah ya, jadi pendapatannya pun juga turun ya, dividennya otomatis turun, dan turunnya cukup signifikan lagi ya, jadi harga sahamnya turun. Mungkin kalau masih dibuka merah jangan buru-buru entry, bisa tunggu di angka 25.700 ya. Itu support selanjutnya untuk saham ITMG kalau masih merah. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro turun 0,74%. Setelah technical juga masih belum berhasil breakout ya dalam 3 hari terakhir. Itu mencoba breakout di atas 2.760, cuman gagal, turun malahan. Setelah technical untuk supportnya ada di 26.620 ya. 2620 itu supportnya. Jadi kalau masih merah ya tunggu di 2620. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham Adaro, Kamis kemarin aslinya keluar 6,2 M. Kalau kita lihat dari tanggal 25 net sell sebanyak 2,2. Jadi sepi ya. Untuk saham Adaro, yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh. Jadi potensi untuk saham Adaro kayaknya masih cenderung bergerak sideways ya. Karena ini gagal breakout. Mungkin kalau besok masih merah bisa tunggu di area supportnya 2620 kalau mau entry. Semoga aja masih bisa bertahan di atas 2620 ya. Tapi jebol di bawah itu ya ada potensi ke 2500 ya. Semoga aja nggak jebol sih. Pantau aja 2620 untuk minggu depan kalau masih koreksi. Selanjutnya kita cek saham Antam ya. Antam kemarin Kamis juga turun lumayan dalam, ini bahkan sempat nyentuh supportnya yang di 1580 ya. Semoga aja minggu depan nggak jebol ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Antam kemarin Kamis tanggal 28 aslinya masuk sih. Jadi aslinya net B 13,6 M. Kalau aslinya masuk kayaknya ada potensi buat naik ya untuk besok di awal market mudah-mudahan. Apalagi masuk ketika harganya berada di area support dan dijaga ya. Di angka supportnya ini 1580. Jadi kayaknya ada potensi naik mudah-mudahan ya, selama masih bisa bertahan aja di atas 1580.
Kalau naik untuk target price-nya ya di sini 1690, mungkin buat teman-teman yang kemarin sempat ambil posisi dan baru floating profit nggak terlalu gede, mudah-mudahan bisa naik untuk minggu depan. Kalau kita lihat untuk transaksinya sendiri lebih detail untuk saham Antam, tanggal 28 kemarin untuk aslinya yang masuk ada AKZP dan yang jualan MGRX ya, jadi didistribusi oleh lokal, ditampung asing, harga sahamnya turun 2,1 karena lokalnya distribusinya lebih gede ya, tapi ada yang napung sih dan yang napung asing. Nah, jadi mudah-mudahan bisa rebound naik untuk minggu depan. Pastikan nggak jebol di bawah 1580. Kalau sampai jebol di bawah 1580 ya jangan buru-buru buat average down, mungkin amannya seperti itu aja. Oke, itu untuk saham Antam, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih.